kita mesti lihat yang kita targetin untuk jadi pembeli itu siapa. Karena secara general itu sebenarnya ada kondisi yang nggak balance antara baby boomers yang mau jual rumah, tapi that is not the kind of rumah yang diinginkan oleh millennials dan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini dengan tamu, Mbak Ike. Hai. Dan kita bertempat di toko kopi Joyo 99. Yes, yeah. Toko ini adalah bagian dari community jaringan Warkop Nusantara. Ini ceritanya seru banget, bakal ada episode lain. Itu bapaknya aja ntar yang cerita. Saya co-founder aja. Kalau misalkan nanti mau berkunjung ke sini, alamatnya ada di sini ya. Yeah. Oke, kalau gitu. Jadi gini. Yeah. Banyak follower gue yang nanya gimana caranya nabung bagi teman-teman yang merupakan sandwich generation. Oke. Gitu. Interesting. Ini masalah klasik ya, di setiap generasi kayaknya ada ya. Iya. Gimana nih Kak? Sebelum kita bahas tentang sandwich generation, kita bahas dulu mungkin pembabakan generasinya itu seperti apa secara garis besar ya. Saya personally tertarik nih untuk mempelajari perbedaan masing-masing generasi ini gitu kan. Ada 4 generasi yang berinteraksi sangat erat sekarang. Yang paling muda ini yang disebut sebagai si Gen Z, ya kan, anak-anak kita, adik-adik, sepupu dan segala macam yang lahirnya rata-rata dari sesudah tahun 96, 97 sampai kurang lebih 2015, 2016 lah. Memang nggak ada pembabakan pasti, tapi more or less seperti itu, gitu kan. Nah, penandanya apa nih dari 96, 97 sampai sekitar 2015, 2016 itu adalah krisis. Ingat nggak dulu kita kenal istilahnya krismon, krisis moneter gitu ya, yang melanda hampir seluruh dunia. Tapi terus kemudian yang terberat adalah krismon itu saat itu kan tahun 97-98 di Asia. Nah, si generasi Z ini adalah mereka yang lahir dari mulai tahun tersebut sekitar 97-an ke sini. Terus kemudian mereka kena krisis kedua kalinya, krisis global yang berlangsung di Amerika. If you remember the subprime mortgage yang dari 2008 sampai sekarang mungkin nggak kelar-kelar, udah berapa kali baru krisis gitu lah. Nah, mereka hidupnya tuh struggle from the first crisis to another crisis. Bahkan sebenarnya adik-adik anak-anak kita yang Gen Z ini belum mencapai mereka puncak hidupnya gitu kan. Karena kan rata-rata puncak hidup itu adalah di usia 20 sampai 60 tahun. Jadi adik-adik ini mungkin baru akan mencapai puncak hidupnya dari baru mulailah mereka kurang lebih dari tahun 2017-an kemarin sampai mungkin nanti 2045 lah, kurang lebih yang Indonesia akan menghadapi 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, baru sedikit yang kita ketahui tentang Gen Z ini, tapi somehow saya membaca penelitian terbaru, Gen Z ini kalau terkait properti mereka punya aspirasi untuk owning a property itu jauh lebih tinggi dibanding dengan kakak-kakaknya si generasi milenial. Oke. Gitu. Baru tahu gak? Ya, so sekitar 80% dari globally yang disurvei generasi Z yang sudah mulai punya income, yang sudah masuk workforce, angkatan kerja, 80% itu mereka menyampaikan mereka pengen punya rumah. Oke. Gitu. Nah, ini meningkat jauh dibanding kakak-kakaknya si milenial yang mungkin hanya sekitar 60%-an aja yang bilang bahwa gue pengen punya rumah. Kenapa? Sisanya adalah ngontrak aja cukup gitu. The rental generation. Nah, si milenial ini kan sering disebut sebagai rental generation nih. Nah, jadi balik lagi to sum up the Z, mereka aspirasi untuk punya rumah ini jauh lebih tinggi dibanding dengan kakak-kakaknya.
meskipun belum kelihatan secara jelas what kind of property yang jadi preferensi mereka. Ya, tapi kurang lebih misalnya nature-nya si Gen Z ini kan dari lahir mereka sudah kenal internet dan segala macam. Terus mereka adalah generasi yang less interpersonal face to face communication. Nah, jadi sepertinya preferensi untuk punya rumah atau hunian yang punya privasi tinggi, tapi di titik-titik lain adalah memenuhi kebutuhan komunal untuk face to face interaction dengan yang lain, itu mungkin akan jadi ke depan preferensi dari si anak-anak Gen Z ini seperti apa. Oke, jadi to recap, Gen Z paling tua itu adalah yang lahir di tahun 96. Ketika kita udah kuliah ya. Gen Z paling tua itu umur 24 ya guys. Yes, ya. Itu paling tua, jadi 24 atau lebih muda di tahun ini. Dan to recap, Gen Z ini adalah orang-orang, mereka aspirasi untuk memiliki rumahnya lebih tinggi daripada milenial. Nah, kalau generasi milenial itu potongannya adalah teman-teman yang berumur 25 tahun sampai 38 kalau nggak salah. Iya. Nah, itulah Gen Z. Iya. Itulah milenial. Nah, si milenial ini adalah generasi yang mereka mungkin lahir tahun 80-an awal sampai 90-an akhir. Gitu. Anak yang lahiran tahun 80-an ini dia mencapai puncak produktivitinya adalah di tahun 2000-an awal sampai ya kurang lebih sekarang lah. That's the reason why kita lihat adik-adik milenial yang udah pada C-level lah, chief ini, chief itu, chief ini dan segala macam. Ya memang mereka sedang berada di puncak kehidupannya, gitu. Nah, apa yang menandai ke generasi ini, si milenial ini adalah yang pertama pada saat mereka kecil itu hidupnya relatifly dilahirkan dari orang tua yang relatively hidupnya cukup gitu loh. Tadi sempat kita bahas the baby boomers itu mereka yang lapangan pekerjaan itu tersedia dengan cukup, ya kan? Nah, jadi most likely orang tuanya punya pekerjaan apapun settle apapun bentuknya itu, gitu dan ya. Dan karenanya mampu meng-create wealth. Dan karenanya anak-anaknya yang millennials lahir dengan rata-rata cukup nyaman. Bisa dibilang gitu ya. Betul. Nah, meskipun nggak semua. Meskipun tidak semua, betul. Nah, kan kita bicara generally ya, secara keseluruhan. Bahasan utama kita adalah the sandwich. Sandwich ini melibatkan antara 4 generasi utama. The Z, mungkin yang lebih muda lagi Alpha ya, it's even adik-adiknya the Z gitu ya. Which is the children. Terus the self, which is yang jadi tulang punggung utamanya, sama the parents. Nah, the self ini adalah si generasi milenial dan X dan Zennial. Nah, mereka inilah yang disandwich oleh anak-anak dan orang tua. Bagaimana untuk menavigasi kondisi sandwich generation ini? The sandwich ini dagingnya adalah kita, the X and the Y, the X and the millennials. Nah, the bun-nya, kalau kita bicara sandwich ya, bannya ini adalah anaknya sama orang tuanya. Jadi kedua ban ini sangat bergantung pada daging yang ada di tengah. Kenapa? Yang ban atas sama ban bawah itu dua-duanya generally unemployed. Tidak punya sumber pendapatan. Yang satu udah pensiun, yang satu belum netas. Yang satu udah pensiun, yang satu belum netes gitu loh. Nah, jadi benar-benar mengandalkan ke si dagingnya ini, which is kita ini, gitu kan. Kalau orang tua itu adalah kebutuhan mereka untuk menikmati masa tuanya dengan tenang. Dan less accident lah. Menurut gue at least 2 accident yang bisa dihindari, financial accident dan physical accident. Physical accident rumah ramah orang tua lah, ya, yang pernah lu bahas juga kan ya, kamar sebaiknya orang tua di lantai 1 apa dan segala macam. Nah, financial accident itu adalah perlu banget orang tua itu mereka punya jaminan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang memang mau tidak mau menjadi lebih meningkat gitu lah. Karena kalau enggak bisa disaster kemana-mana nih,
Jangan sampai ketidakmampuan untuk melanjutkan hidup di masa tua dengan tenang itu jadi harus mengganggu kualitas hidupnya, harus jual aset lah segala macam karena kesehatannya terganggu. That's another part of pentingnya income protection gitu ya, termasuk ketika kita terkena pada resiko-resiko kesehatan saat itu. Nah, kebutuhan properti dari ruang 3 generasi ini aja udah berbeda. Belum lagi kita tadi bahas kondisinya juga berbeda. Hanya si dagingnya aja nih yang punya income, sementara ban atas dan ban bawah itu nggak punya income. Nah, sekarang isunya apa gitu. Nah, selain hanya satu single source of income yang bisa diandalkan dari si sandwich ini, the sandwich itself mereka juga punya masalah sendiri. Kita nih punya masalah kita sendiri. Apa sih masalah kita? Satu, debt. Bersyukurlah teman-teman yang punya keleluasaan dan rezeki lebih untuk tidak berhutang. Tapi most likely generasi kita, unless lu terlahir dari orang tua yang sangat kaya, kalau nggak ngutang lo nggak punya rumah. Kasarannya kan begitu, ya kan? Been there done that and still ongoing, ya kan? Oke, satu masalahnya itu adalah debt. Syukur-syukur kalau utangnya adalah utang produktif. Belum lagi utang yang karena kelakuan, konsumtif apa segala macam. Nah, itu sebisa mungkin diminimalisir lah. Nah, isu yang lain dari si generasi kitanya ini adalah kita juga sudah mulai berhadapan dengan isu health dan wealth yang semakin meningkat. Kata teman-teman kita yang dokter, ketika sudah melewati usia 32, itu fungsi tubuh itu sudah mulai mengalami degeneratif. Gitu. All the functional hormone sudah mulai berkurang dan apa segala macam. Itu kan berarti adalah isu health yang kita hadapi untuk diri kita sendiri. Nah, itu kan yang mesti kita siapkan, kita antisipasi gitu kan. Nah, yang satu lagi adalah isu wealth. Nah, isu wealth ini bisa jadi misalnya hutang bawaan yang mungkin disebabkan bahkan bukan dari dia sendiri. Tapi dari orang tuanya. Dari orang tuanya, dari extended family dan segala macam. Gua mau memutus sandwich ini, I want to be the last sandwich generation in the family. Kalau misalnya saya memutuskan untuk I want to be the last sandwich generation in my family, saya harus bekerja lebih keras. Kenapa? Supaya anak-anak saya they can live on their own. Saya nggak mau jadi burden untuk anak-anak saya. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk kemudian mengkomunikasikan ini baik terhadap diri kita sendiri, terhadap anak-anak, dan terhadap orang tua. Seperti tadi lu bilang, kuncinya di komunikasi. Gitu. Bilang sama anak-anak, I think generasi kita punya privilege, kita punya sumber informasi yang banyak sehingga kita tahu apa yang kita tidak tahu. Dan kita cari tahu, misalnya soal pengelolaan keuangan ini kan. Nah, privilege yang kita punya itu kita bisa tularkan ke anak-anak untuk create and build your wealth sejak dini, gitu. Jadi kemampuan untuk harus bekerja dulu untuk bisa memperoleh sesuatu atau prinsip dasar investment gitu, itu bisa kita mulai ajarkan sejak dini, gitu. Termasuk misalnya mengenalkan anak-anak pada fungsi hedging, misalnya lindung nilai itu kan lewat emas apa dan segala macam. Mungkin mereka belum langsung ngeh sekarang, tapi prinsipnya sudah bisa kita kenalkan terlebih dahulu. Hal itu bisa kita komunikasikan ke anak-anak kita, gitu. Nah, ke orang tua, I think kita harus bisa berbesar hati kedua belah pihak untuk bilang bahwa ada saatnya barangkali untuk let go sesuatu. Let go sesuatu that could mean menjual misalnya aset-aset yang tidak liquid. Generasi orang tua kita, mereka yang punya cukup kelebihan rezeki, mungkin punya properti lebih dari satu gitu ya. Itu banyak kita temui kan, tapi itu nggak liquid gitu loh. Ya kan? Sehingga pada saat dia sakit, all the
richness in paper itu nggak bisa membantu mereka, tetap aja quote unquote nyusahin anaknya lagi, gitu. Pada akhirnya harus dijual murah juga. Gitu. Pada akhirnya harus dijual murah juga. Nah ini yang perlu disampaikan bahwa barangkali sudah waktunya ada beberapa hal yang perlu di let go. Kalau memang sudah tidak produktif dan yang lebih dibutuhkan adalah instead of aset yang diam, kita lebih perlu aset yang cash, ya di cash out. Tapi itu bisa menghidupi kehidupannya. Jadi in essence kalau misalkan kita mensupport orang tua kita, kemudian orang tua kita kebetulan tinggal di rumah yang lumayan gitu. Sebenarnya lebih baik bagi orang tua kita untuk pindah ke menjual rumahnya, kemudian beli rumah yang lebih kecil di pinggir kota. Downsize, ya. Kita mendownsize dan dengan begitu uang hasil penjualannya beli rumah yang lebih kecil dan sisanya bisa kita kelola untuk kesehatan beliau. Betul. Gitu. Jadi dan kita yang bantu kelola gitu sebagai anak gitu kan. Betul. Itu satu. Terus kedua, tadi lu bilang on point banget bahwa tentang kerja keras. Memang sih ketika kita ada di generasi yang tengah, di mana kita harus mensupport atas dan bawah, generasi atas dan generasi bawah, memang tidak ada cara lain selain selain punya second source of income gitu. Betul. Salah satu dari banyak caranya mungkin seperti ini. Mungkin untuk keperluan lo dan anak lo bisa pakai income lo. Tapi kalau untuk keperluan orang tua lo bisa dagang online atau lo meng-create second source of income itu. Either dari dagang atau either dari project atau dari apa gitu. Dan lo terbuka dengan orang tua lo gitu bahwa ini ya papa mama gajiku untuk ini, tapi untuk mama papa dari sini ya tolong doakan gitu. Jadi insya Allah dengan doa orang tua kan jadi lebih berkah juga gitu. Betul. Seperti itu. Ya memang tidak ada cara lain selain dua itu ya. Bahwa aset mereka kita kelola jika ada dan ya memang kita harus second source of income sih. Ya. Second, third, fourth, or fifth. Intinya adalah karena sampai saat ini yang jadi andalannya adalah kita, yang jadi dagingnya ini kita. Mau nggak mau kita yang harus bekerja either lebih keras, lebih cerdas atau lebih lama. Kalau menurut saya usia 55 untuk pensiun kayaknya masih kemudaan sih. Menurut gue ya. Kerja sampai 60, 65 insya Allah kalau kesehatan masih bagus masih sangat produktif kok. Gitu. Nah, dan hal itu yang harus dikomunikasikan ke atas dan ke bawah. Nah, ada momen-momen yang bisa dimanfaatkan. Satu misalnya untuk anak-anak kita, tadi kita bicara untuk mengenalkan mereka konsep uang, investasi, time value of money sejak dini dan segala macam. Nah, anak-anak kita ini the Z dan the Alpha ini kan mereka udah very native, sudah sangat semakin mudah mereka untuk as early as possible building their wealth, right? Nah, untuk orang tua tadi kita komunikasikan dengan baik-baik dan ketika ready mungkin untuk let go beberapa aset yang memang tidak terlalu bermanfaat pada kebutuhan mereka saat ini. Jangan lupa yang paling penting adalah justru diri kitanya sendiri. Karena kalau kitanya yang kenapa-kenapa, impact-nya adalah bukan cuma diri kita sendiri, tapi the extended-nya ini. So, sayangi diri kita dengan baik. Prinsip pengelolaan keuangan personal, keluarga, dan segala macam. Menurut saya itu adalah bukti manifestasi kita menyayangi diri kita dengan baik sebagai tanggung jawab untuk diri sendiri dan keluarga. Gitu. Nah, balik lagi bahwa live below your means gitu kan, terus benar-benar kita memisahkan antara kebutuhan sama keinginan. Tapi di sisi lain kalau misalnya ada momentum-momentum tertentu gitu ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Kayak misalnya sekarang properti harganya lagi buyer's market lah, lagi menguntungkan, suku bunga lagi murah dan segala macam, ya boleh aja dimanfaatkan untuk long term. But bottom line adalah kita sayangi diri kita sendiri dulu, first thing first, karena kalau kitanya sehat, kita akan berguna untuk diri sendiri dan generasi-generasi yang lain, dan komunikasikan hal itu dengan baik.
satu hal terakhir saya mau tambahin adalah ketika kita sudah bisa membangun komunikasi tersebut dengan misalnya pasangan ya, terus kemudian dengan orang tua, satu hal yang ke bawah kalau saya tekankan ke anak-anak saya adalah saya pingin avoid mereka menjadi boomerang children. Boomerang children itu adalah kalau secara psikologi mereka jadi nyusahin orang tua di masa depan, atau kalau secara fisik udah keluar rumah tapi ternyata mereka nggak sanggup survive di luar, terus balik lagi ke rumah ya nanti malah nggak kelar nggak putus-putus gitu loh. Iya betul. Oke. Itu sih. Salah satu trik dari yang gue pernah pelajari dari teman-teman yang pernah jadi sandwich juga adalah gini, dengan orang tua itu kita utamakan dulu kebutuhan dasarnya, kemudian kita utamakan setelah itu kebutuhan kesehatannya, gitu kan. Nah itu dulu yang harus diidentifikasi dan dibudgetkan. Nah selain dua ini mungkin kita bisa nego dengan orang tua kita untuk nanti jangan dulu deh, kayak misalnya contohnya mama butuh nih buat arisan. Enggak, mama nggak butuh arisan kok gitu. Kebayang ya maksudnya, mama butuh untuk ke dokter iya. Tapi kalau untuk arisan ntar dulu. Jadi itu sesuatu yang sebagai anak memang it's a tough conversation ya. It's not ini bukan it's not an easy conversation. It's not an easy conversation, tapi memang dan lisan kita juga harus selalu baik kepada orang tua memang, tapi dari situ kita juga ajak mereka berkomunikasi tentang mana yang butuh dan mana yang ingin gitu. Itu aja sebenarnya itu juga salah satu trik gimana kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Jadi to recap nih, pertama paradigmanya adalah untuk teman-teman yang sandwich generation, usahakan kita menjadi generasi terakhir agar anak kita nggak perlu mensupport kita di masa tua depan kita nanti. Nah, karena kan ketakutannya kalau kita mensupport orang tua kita, which is fine, nggak apa-apa. Takutnya kalau misalkan kita gimana-gimana, nanti anak kita yang kemudian nge-support kita gitu kan. Nah, jadi paradigmanya adalah usahakan kita menjadi yang terakhir. Kedua, agar itu terjadi, maka memang tidak ada cara yang mudah. Harus meningkatkan source of income, either diperbesar atau diperbanyak gitu kan. Atau diperlama dan dikotakan. Maksudnya kotakan income dari kerjaan untuk keluarga, untuk lu dan anak, terus untuk orang tua dari dagang kayak gitu. Jadi disiplin agar nggak tercampur. Ketiga adalah bantu kelola aset orang tua. Kayak misalkan yang seperti yang lu bilang tadi on point banget, ajak orang tua untuk berdownsize. Jadi kalau misalkan rumahnya di tengah kota dan emang agak sedikit sulit di-maintain, dan memang equity-nya gede, gitu kan, nilai value-nya gede, mungkin tempat lain dan hasilnya itu bisa buat kesehatan dia gitu. Dan kita yang ngelola gitu loh. Karena mereka memang harus diakui mereka udah terlalu tua untuk mikirin duit segala macam dan nggak perlu sebenarnya. Dan kita lah yang bisa ngebantu di situ. Dan terakhir yaitu kita usahakan ada dialog bahwa mana dulu ya kita support yang butuh dulu. Nah kalau misalnya udah ada rezeki lebih, ya mungkin yang lain-lain. Dan kalau mau resell propertinya, kayaknya pernah lu bahas juga ya di episode yang lain kalau mau menjual properti kayak apa. Nah, mungkin satu poin dari gue adalah kita mesti lihat yang kita targetin untuk jadi pembeli itu siapa. Karena secara general itu sebenarnya ada kondisi yang nggak balance antara baby boomers yang mau jual rumah, tapi that is not the kind of rumah yang diinginkan oleh millennials dan Z. Ya, jadi emang mesti dipermak dulu, gitu. Itu ada, itu tantangan tersendiri sih sebenarnya. Betul, marketnya jadi nggak liquid antara supply dan demand-nya nggak match, gitu kan? Supply-nya besar, demand-nya besar, tapi nggak match. Nggak match, karena beda segmen gitu. Betul. Oke, kalau gitu. Sip. Terima kasih banget Ike atas Sama-sama. waktunya dan tempatnya ini, gue seneng banget. Oke, untuk teman-teman, mudah-mudahan episode ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Ike atas waktu dan tempatnya. Tolong jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notification. Tonton juga episode-episode gue yang lain tentang properti. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.